rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku makhluknya, dan ini Allah tetapkan ketika kita berada di dalam kandungan ibu usia 4 bulan. Tapi sebetulnya ketetapan Allah ini tidak ada permulaan. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah punya ketetapan, disebutnya qada dan qadar. Perencanaan dan ketetapan Allah sebetulnya semua sudah rapih, dicatat di Lauh Mahfuz oleh Allah. Hanya ketetapan itu ada dua, ada ma fi lauhil mahfuz, ada ma fi ilmillah. Jadi ketetapan Allah itu ada yang ditulis di Lauh Mahfuz, ada yang memang Allah saja yang mengetahuinya gitu. Nah, salah satu ketetapan itu juga Allah menetapkan kepada kita ketika kita berada di dalam kandungan ibu umur 4 bulan. Allah tiupkan ruhnya kepada kita, kemudian Allah tetapkan rezekinya, jodohnya, matinya, bahkan orang ini akan tergolong orang yang celaka atau orang yang selamat bahagia. Itu semua sudah ditetapkan. Di antaranya yang ditetapkan itu adalah masalah rizki, dan ini menjadi perhatian khusus mungkin bagi kita selaku manusia hidup di dunia. Betapa bicara rezeki ini kadang masih menjadi hal yang tabu di antara kita. Karena tabu, akhirnya banyak di antara kita yang salah langkah, salah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut gitu. Maka itu karena urusan rezeki ini sangat penting dalam kehidupan kita, maka penting pula kita memahami dengan sepaham-pahamnya tentang ilmu rezeki atau masalah rezeki, supaya kita tidak salah langkah lagi. Sebelumnya, pada pertemuan sebelum saya pernah membahas juga bahwa bicara rezeki ini seperti yang sudah digambarkan oleh Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Bisa dengan jalur diusahakan atau dengan jalur tanpa diusahakan. Itu ya, bicara rezeki mah gitu ya. Kalau kata Imam Syafi'i, rezeki itu bakal datang ke kita kalau kita mau berusaha. Tapi kalau kata gurunya Imam Malik, tidak. Allah bisa mendatangkan rezeki kepada kita tanpa diusahakan. Kalau yang diusahakan namanya makom muktasibin, kalau yang tidak diusahakan makomnya disebut mutajaridin, gitu ya. Tapi dua-duanya mendapat rezeki. Ya tinggal sebetulnya kita milih aja, mau pakai pilih diusahakan atau rezeki itu datang tanpa diusahakan. Sebetulnya gitu saja. Dan dua-duanya punya cara pastinya ya. Kira-kira jamaah kalau suruh milih, mau milih yang mana? Yang diusahain apa yang tanpa diusahain? Enaknya mah duduk aja ya, duit nyamperin gitu ya, makanan nyamperin, enaknya begitu. Tapi dua-duanya ada ilmunya, ada caranya. Nah, pertama, kalau rezeki yang diusahakan, nah itu kita semua udah maklum lah, udah tahu semua lah. Dengan kerja, dengan dagang, dengan bertani, apa sajalah banyak gitu ya. Dan itu menjadi keumuman manusia, mendatangkan rezeki itu dengan diusahakan. Itu udah lumrah, udah biasa. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang rezeki yang datang tanpa diusahakan. Dan ini ada ilmunya, dan ilmu rezeki disebutnya ilmu pasti. Nih ya, pahami yakini ya. Bicara rezeki adalah bicara ilmu pasti, bukan insya Allah, bukan.
insya Allah saya dapat nih kayaknya. Enggak. Karena kalau bicara insya Allah itu urusannya untuk janji perjanjian, baru boleh bilang insya Allah. Kita diundang sama orang, ntar hadir ya acara nikahan anak saya, insya Allah. Nah itu benar. Tapi kalau bicara rezeki mah nggak boleh bilang insya Allah. Orang rezeki itu udah pasti kok, gitu. Jadi pasti bicara rezeki mah. Ilmunya juga ilmu pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Bicara tentang rezeki yang datang tanpa diusahakan, Allah sudah menggambarkan di dalam kisah Nabi Sulaiman. Ini udah masyhur nih kisahnya nih ya. Nabi Sulaiman itu kan pengikutnya banyak, umatnya banyak, muridnya banyak. Bahkan salah satu nabi yang sangat luar biasa Nabi Sulaiman, ya nabi ya raja. Selain itu, Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah tentang 3. Nabi Sulaiman ini pernah ditawarkan sama Allah tentang 3 perkara. 1, Sulaiman, kamu mau memilih harta, atau mau memilih tahta, atau mau memilih ilmu. Ini Nabi Sulaiman pernah ditawarin sama Allah 3 perkara nih. Mau memilih harta, bakal dijadiin orang kaya berarti kan, atau memilih tahta, jadiin raja berarti begitu, atau mau memilih ilmu. Apa kata Nabi Sulaiman? Saya milih ilmu saja ya Allah. Dikasih ilmu sama Allah. Ternyata ini adalah pilihan yang tepat. Karena ternyata dengan ilmu Nabi Sulaiman mendapatkan yang 2 lagi. Hartanya ia dapat, menjadi raja terkaya kan ya. Kemudian tahtanya pun dia dapat. Nabi Sulaiman selain nabi, dia pun seorang raja. Bahkan pengikutnya, rakyatnya bukan hanya manusia. Nabi Sulaiman mah hebat-hebatnya Nabi Sulaiman ya. Golongan jin takluk sama Nabi Sulaiman. Binatang kayak semut takluk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan angin takluk kepada Nabi Sulaiman. Dengan apanya itu? Dengan ilmu Nabi Sulaiman. Ini juga pelajaran buat kita ya. Jadi kalau ingin mendapatkan harta dan tahta, maka kuncinya 1, harus punya ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihima bil ilmi. Orang yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, orang yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan yang menginginkan keduanya juga harus menggunakan ilmu. Jadi kuncinya modalnya ilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seseorang dengan 2 hal. 1 dia beriman, yang kedua dia berilmu. Nah udah, nggak ada lagi syaratnya itu aja. Kalau kita pengen diangkat derajat oleh Allah. Dengan apa diangkat derajatnya? Dengan harta bisa, dengan tahta bisa. Kalau kita sudah punya iman dan ilmu. Maka ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu dan mendapatkan harta juga tahta, Nabi Sulaiman itu pengikutnya udah bukan manusia saja, jin dan yang lain-lain pun jadi pengikut Nabi Sulaiman. Suatu hari, ini udah masyhur ceritanya ini ya, tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah menawarkan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Ini berarti kan muridnya udah diajarin ilmu sama Nabi Sulaiman ini ya. Udah pada diajarin ilmu, pengikut-pengikutnya nih, udah pada ngaji sama Nabi Sulaiman. Suatu hari dites, mungkin begitu ya, dites kali gitu ya, atau ditawarkan lah. Ada satu sayembara. Ini udah masyhur. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis? Ini udah masyhur ya. Cuman pemahamannya harus kita tambah sekarang. Selama ini kita memahami ini tentang sejarah saja kan ya. Sejarah pemindahan Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman. Ada yang tahu nggak Ratu Balqis itu di negara apa adanya? Jangan jawab di Bekasi. Yaman. Ratu Balqis itu adanya di Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman di mana? Palestina. Ratu Balqis itu di Yaman, Nabi Sulaiman itu di Palestina.
Jarak Yaman Palestina itu kurang lebih 24.000 kiloan lah. Kalau nggak percaya lihat di Google aja ntar ya. Jarak Palestina Yaman 24.000 kilometer. Dari sini ke Surabaya berapa kilo? 5 ribuan paling ya? 500-an ya? 500-600 kilo lah ya. Ke Tasik 250 kilo lah. Ini karena antar negara ya, Palestina Yaman 24 ribuan kurang lebih jaraknya. Suruh mindahin istana nih ya, bukan gazebo kayak yang di lapangan itu, bukan. Nah itu mah digotong 10 orang 20 orang kayak bisa itu mah. Ini istana ya. Istana bukan gazebo, bukan rumah, bukan istana. Ya kecil-kecilnya kayak istana Merdeka itu, istana presiden, tapi pastinya jauh lah istana-istana zaman dahulu dengan yang sekarang. Kita ngeliat istana presiden yang sekarang aja kan ya gede banget gitu ya. Suruh mindahin istana dari Yaman ke Palestina dengan jarak 24.000 km. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang sanggup? Itu. Ini murid-muridnya semua ada di hadapan Nabi Sulaiman. Pertama ngacung Ifrit. Di Quran itu ya, Ifrit. Qala Ifrit, ini surat An-Naml ayat 39 ayat 40 ini ya. Qala Ifrit minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqami. Ifrit ngacung pertama. Wahai Raja Sulaiman, saya bisa, saya sanggup. Bagaimana kamu Ifrit? Bisanya seperti apa? Saya akan pindahkan istana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi mungkin lagi duduk begini Nabi Sulaiman. Nah, jadi sebelum berdiri tegak, nah itu udah pindah. Berarti kan cepat juga ya kalau kata kita mah. Ya paling berapa menit lah dari duduk berdiri makan gitu, nggak lama. Apa kata Nabi Sulaiman? Kelamaan. Ada lagi yang bisa yang lebih cepat? Gitu kata Nabi Sulaiman. Itu kelamaan Ifrit, nggak kepake. Ada yang bisa lebih cepat? Akhirnya ngacung satu orang. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Ini yang ngacung bukan jin, bukan binatang, tapi allazi indahu ilmun, seseorang yang namanya tidak disebut di Al-Quran ini berarti ya, yang mana dia punya ilmu itu dia dapat dari kitab suci, ya berarti dari Nabi Sulaiman kan itu ya, karena ini kan murid-muridnya Nabi Sulaiman semua. Dia ngacung tuh, saya bisa. Wahai Raja, wahai Nabi, wahai Rasul Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kamu secepat apa? Apa kata dia? Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika torbuka. Aku bisa memindahkan istana Balkis ke sini sebelum engkau mengedipkan matamu. Oh, ini lebih ekspres lagi berarti ini mah ya. Kalau Ifrit mah sebelum berdiri dari duduk, ini mah sebelum ngedip. Sebelum ngedip berapa detik kan itu ya, ngedip doang kan itu ya. Sebelum engkau ngedip, wahai raja, itu sudah ada istana Balkis. Nah, ini yang dipakai nih. Lelang tender dimenangkan oleh orang ini berarti ya. Ifrit kalah tender berarti ya. Proyek diambil nih sama si orang ini. Pindah benar. Bayangkan. Satu, dari sejarah kita pahami ini, tapi yang lebih harus kita pahami adalah kekuasaan Allah. Begitu kuasanya Allah memindahkan sebuah istana yang nan jauh di sana, beda negara, bisa dipindahkan hanya sekejap mata. Itu satu, kekuasaan Allah. Kedua, Nabi Sulaiman bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini dari sisi lain pahaminya di situ ya. Bukan hanya dari sejarahnya, ya bukan hanya dari kisahnya. Istana itu kan rezeki kan ya, simbol rezeki kan ya. Itu kan dipindahin nggak dibalikin lagi, itu udah jadi hak miliknya Nabi Sulaiman itu. Nanti kan Ratu Balkisnya dipanggil kan. Artinya ternyata Allah kalau mau mendatangkan rezeki kepada hambanya nggak susah, nggak lama, nggak sedikit. Kita kadang pengen punya rumah 10 meter kali 10 meter aja kan ngelamunnya lama banget kita deh ya. Gua bakal punya nggak ya rumah ya kayak orang, bagi kita yang kontrak hari ini misalnya kan gitu ya. Bisa nggak ya Allah ngasih rumah? Kita kadang pengen rumah sekecil itu aja kayaknya berat banget gitu ya. Kayaknya nggak yakin banget Allah tuh bisa ngasih rumah buat kita gitu. Padahal jangan kan rumah 10 kali 10,
istana aja Allah kalau mau, kalau pengen, kalau berkehendak gak pakai lama ngedatengin rezeki itu mudah buat Allah. Nah ini udah dicontohkan ya sama Nabi Sulaiman melalui murid-muridnya. Nah ini mudah-mudahan jadi keyakinan buat kita. Jadi nggak ada yang sulit kok bagi Allah. Yang belum punya motor kita suka ngehayal, aduh pengen punya NMAX yang baru nih. Bukan NMAX yang baru itu apa? X-Max gitu ya, yang rada gedean gitu ya. Bisa kagak ya saya punya X-Max kan itu, atau punya PCX? Ya Allah, Allah mindahin istana beda negara aja gampang banget, apalagi cuma mindahin PCX dari dealer Bekasi ke rumah kita yang masih di Kalimalang. Cemen banget ya. Punya utang 5 juta aja kan kita, aduh lunas kagak ya Allah, 5 juta doang buat Allah mah mudah bener kan gitu ya. Mindahin utang jadi lunas, ya gak ada susahnya. Pengen punya tanah segala macam, itu kan semua rezeki semua kan begitu, semua rezeki. Gak ada yang sulit. Nah tinggal ini kan yang Nabi Sulaiman ya dapat rezeki tanpa diusahakan kan ini ya, tiba-tiba datang kan begitu ya, nggak ada transaksi jual beli sama Ratu Balkis, nggak ngeluarin duit seperak pun, nggak ada barter dengan apapun, nggak ada kan ya, datang aja langsung dipindahin. Nah ini berarti kan rezeki datang lewat jalur mutajaridin. Caranya bagaimana? Nah kan gitu, caranya bagaimana? Nah ini ilmu ini mungkin harus kita pahami. Sebelum ke sana, kita harus memahami dulu tentang satu ciptaan Allah, satu fasilitas Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Kita tahu nanti kalau kita masuk ke surga, apa kenikmatan yang akan kita dapat di dalam surga? Apa kenikmatannya apa? Kalau kita nanti masuk surga, kita bakal dikasih nikmat apa sama Allah? Banyak kan ya, banyak banget. Di Al-Waqi'ah mah dijelasin ya, ada kali susu, ada kali arak, ada madu, ada air tawar, terus ada apel, ada pisang. Di Quran tuh banyak ya rezeki-rezeki surga itu. Kemudian ada daging burung, banyak dah, bidadari, wah banyak dah rezeki ya di surga ya. Tapi ada lagi yang keren di surga itu, rezeki yang hebat di surga itu ada lagi apa? Ketika seseorang ahli surga menginginkan sesuatu dalam hatinya, terlintas saja dalam hatinya, maka nggak pakai lama, begitu terlintas ada. Ini kehebatan nikmat surga kan dia itu ya. Yuk dingin-dingin gini enak kali ini ya, mie rebus, make telur, make irisan cabai rawit tuh di surga baru begitu doang tuh, langsung ada di meja kita. Gak usah mesen dulu ke kantin, nunggu dulu setengah jam, ngantri ya, ini masih ada 3 pesanan. Enggak begitu di surga, enggak. Begitu ada keinginan di hati, langsung. Sama kan dengan apa yang tadi Nabi Sulaiman inginkan. Begitu Nabi Sulaiman ingin istana Balkis pindah, ngedip doang, ting, ada langsung. Artinya Allah mendatangkan rezeki seperti ini bukan hanya di surga saja, di dunia pun telah dibuktikan melalui kejadian Nabi Sulaiman. Dan itu yang melaksanakan siapa? Golongan jin, bukan manusia yang dikasih ilmu. Ilmunya diambil dari kitab suci. Nah berarti ini PR-nya buat kita. Kalau pengen punya rezeki model kayak begitu, yang datang tanpa diusahakan, datangnya juga cepat, tidak mengenal jarak dan banyak atau sedikit, maka berarti kita harus gali ilmunya. Dari mana ilmunya kita dapat? Dari Al-Quran. Kan gitu? Itu kan. Itu keistimewaan surga. Dingin-dingin begini, kayaknya enak nih minum wedang jahe, langsung di surga datang wedang jahe. Pengen tidur sama bidadari, datang. Pokoknya hati pengen apa langsung gitu. Kita mah hari ini di dunia pengen ngahayal aja ujung-ujungnya makanya. Kagak kejumponan ya, ngahayalnya udah kemana baik kan kita ya. Susah di dunia. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih yang ngebedain surga sama dunia? Nah kan gitu ya. Apa sih yang membedakan surga dengan dunia? Kan gitu berarti tuh pertanyaannya nih. Atau kalau kurang bukti, kisah Siti Maryam dengan bapaknya Zakaria. Ya.
kisah Siti Maryam dengan bapaknya Nabi Zakaria. Di Quran kan dijelaskan itu ya, bahwa Siti Maryam itu adalah salah satu wanita yang paling terjaga kesucian dan kehormatannya, nggak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, bahkan tidak pernah keluar rumah. Siti Maryam kan ya, kerjaannya diam aja di mihrab. Di Quran itu dikatakan mihrab kan itu ya, satu kamar tempat ibadah. Ini Siti Maryam yang nantinya melahirkan seorang nabi yang sangat luar biasa, namanya Nabi Isa alaihissalam. Lahir tanpa harus ada hubungan biologis dengan laki-laki. Saking istimewanya Siti Maryam sampai dikasih rezeki semacam itu. Kita mau udah kawin bertahun-tahun, ada yang belum punya anak kita mah ya. Banyak gitu, sampai udah 10 tahun nikah, nggak punya anak. Siti Maryam mah nggak usah nikah, kata Allah. Aku berikan kamu anak tanpa harus pernikahan. Ini luar biasanya rezeki orang yang model kayak Siti Maryam. Nah ini yang harus jadikan pelajaran buat kita gitu ya. Gak sulit buat Allah mah, gampang ngasih anak tanpa harus ada pernikahan, mudah buat Allah. Ngedatengin istana dari negara yang beda, mudah buat Allah. Apalagi cuman melunasin utang jutaan miliaran, atau memberikan kita tanah 1 hektar 2 hektar, nggak ada apa-apanya itu ya. Nah yang penting ilmunya kita dapatkan gitu. Kan setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Siti Maryam udah ada rezeki, kan di Quran tuh gitu ya, udah ada buah-buahan, udah ada makanan. Nabi Zakaria sampai bingung, ini dari mana Maryam? Setiap aku kesini kok ada mulu ini makanan, rezeki dari mana? Apa jawaban Siti Maryam di Al-Quran? Nggak jawab begini Siti Maryam, nggak tahu ayah, dari mana ini ya? Tadi saya bangun tidur, ujung-ujung ada aja, nggak begitu kan ya? Dijawabnya ya di Quran itu. Apa kata Siti Maryam? Ini rezeki dari Allah. Jelas kan sumbernya ya? Dari Allah. Sumbernya jelas. Dan yang diberinya siapa? Orang yang menjaga kehormatan, ibadah, dan menjaga dari kemaksiatan. Namanya Siti Maryam. Oh, kalau pengen dapat rezeki kayak Siti Maryam tanpa diusahakan, dan rezekinya juga istimewa semua, berarti salah satu caranya harus menjaga diri dari kemaksiatan. Kan gitu. Balik lagi ke yang tadi. Emang bedanya surga sama dunia apa sih? Yang membedakan surga dengan alam dunia apa sebetulnya? Di surga tidak ada dosa. Kalau di dunia mah banyak. Itu doang kan ya? Yang ngebedainnya kan itu doang ya? Ada nggak yang punya dosa di dalam surga? Ada nggak? Nggak ada, di neraka. Yang berdosa di neraka dulu kata Allah. Laundry di neraka laundry. Taruh udah bersih, baru diangkat sama malaikat. Jadi surga mah udah nggak ada dosa, nggak ada dosa. Berarti kata kuncinya, kalau dunia ini ingin dijadikan seperti surga, maka kita selaku penduduk dunia hari ini jangan punya dosa. Kira-kira bisa nggak kita hidup nggak punya dosa? Bisa? Agak bisa, nggak bisa. Karena yang dijamin hidup di dunia nggak punya dosa cuma satu, siapa? Nabi Muhammad doang, ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hanya Nabi Muhammad yang punya titel maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Nabi Muhammad doang. Nabi-nabi yang lain punya, apalagi kita lah kan gitu. Artinya nggak bisa kita hidup nggak punya dosa. Al insan mahal wal khata wan nisyan. Manusia mah tempat salah, tempat lupa. Nggak bisa. Nah terus gimana maksudnya supaya kita hidup nggak punya dosa? Ya tobat, gitu maksudnya. Supaya kita hidup nggak punya dosa harus mau tobat, harus mau baca istighfar, harus mau minta ampun. Ini kunci kan? Supaya dapat rezeki datang tanpa diusahakan, kita harus kayak ahli surga, harus nggak punya dosa. Tapi di dunia nggak mungkin kita nggak punya dosa. Terus bagaimana membersihkan dosa kita di dunia? Nggak ada lagi caranya kecuali tobat dengan beristighfar. Emang kalau dengan istighfar bakal ngedatengin duit, bakal ngedatengin harta, bakal ngedatengin tanah? Emang ada begitu? Ada nggak kira-kira penjelasan kayak begitu? Ada nggak?
Orang yang beristighfar bakal dikasih duit banyak. Orang yang beristighfar bakal dikasih anak, bakal dikasih tanah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada teh karena kita belum ngaji, maksudnya gitu ya. Padahal mah itu teh ada di dalam surat Nuh ayat 10 dan 12. Nah, ini ilmunya nih, ini ilmunya. Nggak ada teh karena kita nggak ngaji, belum ngaji kan gitu ya. Nah, sekarang kita ngaji. Ada ayat yang menjelaskan kalau kita mau istighfar maka Allah kasih harta yang melimpah, dikasih anak banyak, dikasih tanah. Istighfar doang. Itu dijelaskan surat Nuh ayat 10 ayat 12, 10 sampai 12. Dan ini udah biasa kita baca ini. Ayo dah, kalau saya baca pasti bisa ngikutin ya. Kita baca bareng. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Apal nggak? Tanya diem aja nih, gak ada suaranya nih ya. Nggak apa-apa, nggak hafal juga, nanti lihat aja ya. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini bagi yang pengen dapat rezeki tanpa diusahakan. Ini doang ternyata ilmunya. Istaghfiru rabbakum. Tapi ini kadang ayat ini teh dipakai supaya turun hujan ya. Yang kita tahu selama ini begitu kan ya. Ayat ini teh dibaca kalau lagi kemarau supaya turun. Bahkan kalau lagi hujan ada yang baca ayat ini diomelin. Lu nama baca ayat itu lu mau banjir kan begitu. Jadi selama ini pemahaman kita sempit banget. Disangkanya ayat ini tuh buat nurunin hujan doang gitu ya. Enggak. Sampai kayak tadi kan jadi gitu ya. Disablang jadinya. Lagi hujan ada yang baca ini diomelin. Lu enggak baca ayat itu mau banjir katanya ya. Kayak sekarang nih banjir di mana-mana nih. Aduh. Barusan mau masuk ke gerbang aja banjir di depan di sana ya. Lagi musimnya ya, lagi musim. Jadi pahami lagi ya. Jadi ini bukan ayat hanya untuk minta hujan, bukan. Tidak sesempit itu, tidak gitu. Luas pembahasannya. Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu gitu. Innahu kana ghafaro, karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Jangan takut. Punya dosa sebanyak apapun jangan takut, kata Allah. Istighfar aja, tobat aja, aku pasti ampuni dosa kamu kalau kamu mau bertobat. Karena ada ya kisah yang sangat masyhur. Ada seorang jawara, kerjaannya ngegorok leher orang. Nggak tanggung-tanggung, ini orang yang udah digorok 99 orang. Di kita paling keren berapa sih di sini jawara? Di kita kan gitu ya. Kayaknya belum ada orang yang ngebunuh sampai 99 orang. Tapi suatu saat dia dapat hidayah, dia pengen tobat. Kayaknya nyari-nyarilah dia guru kiai ulama, mau nanya, mau minta dibimbing supaya bisa tobat. Alhamdulillah tuh ketemu sama seorang ulama, nanyalah dia, Pak Kiai, ini saya, malu dah kalau diomongin mah. Cuman saya pengen jadi orang benar, saya pengen tobat. Kan katanya Allah selalu membuka pintu tobat bagi hambanya. Iya, kata Pak Kiai, punya dosa apa kamu? Malu nih, berat bagi hidayah ngomong. Kalau kagak ngomong aku nggak bisa ngasih solusi kan gitu, nasihat. Kayak kita mau ke dokter, mau berobat, ditanya sama dokter keluhannya apa Pak? Malu saya, udah kasih obatnya aja dok. Nggak bisa, nanti sakitnya batuk dikasih obat buduk sama dokter ya, gara-gara kagak mau ngomong ke dokter. Apa aja penyakitnya ngomong, jangan malu. Karena kalau kita nggak ngomong, nanti diagnosa dokter jadi salah, obatnya juga jadi salah. Orang punya penyakit gatal kelaminan kok bilangnya batuk-batuk kan begitu ya, nggak bisa kan ngomong. Biar nanti benar. Sama kita kalau mau tobat begitu. Cari guru, cari murabi, cari penasehat, cari pembimbing, tapi kita harus jujur. Apa kesalahannya? Biar nanti guru kita ngasih nasihatnya tepat. Akhirnya dia ngomong, ini saya udah zolim banget, udah matiin orang. Berapa ini matiinnya? 1, 2, enggak Pak Kiai, 10 lebih. Berapa? Hampir 99. Masya Allah, Kiai ngaget ngeliat gitu. Ini mudahin neraka, lo mau udah nggak bisa.
Udah keterlaluan lu mah, matiin orang. Kalau cuma 1-2 makanya masih bisa dah. Ini ngedenger begitu jawara kan begitu ya. Naik lagi darahnya. Wah, tanggung katanya gua baru 90, gua lempangin aja cepet dah. Digorok itu kiai sama dia, mati aja 100 dia matiin. Tapi tetap hidayah masih ada. Tetap dia masih tobat. Dia masih mikir harus kemana ini saya. Harus begitu ya, jamaahku, keluargaku, saudaraku. Kita hidup harus punya pembimbing. Kita hidup harus punya guru. Karena tanpa ada pembimbing kita nggak bisa. Cari guru yang memang sudah kenal jalan ke Allah, biar nanti kita dibimbing menuju Allah. Gak usah nyari mentor-mentor ahli ekonomi, nggak usah, itu mah banyak, itu mah gampang. Carilah mentor, murabi, guru, mursyid yang bisa mengenalkan kita dan mendatangkan kita sampai kepada Allah. Kalau tanpa itu nggak bisa kita, nggak bakal benar maksudnya. Harus punya, nggak bisa. Makanya kan dikatakan orang yang belajar ke buku maka gurunya adalah setan, kan begitu. Harus punya guru. Gitu. Dia juga ada nih, kemana lagi? Nyari. Ternyata takdir Allah lebih mendahului dia. Di dalam kisahnya kan begitu ya, dia keburu mati di tengah jalan, belum sampai kepada rumah gurunya, rumah kiainya, dia keburu meninggal dunia. Di situ dikatakan malaikat rahmat sama malaikat azab berantem, debat. Ini udah bagian gue ini, udah ngebunuh 100 orang, mau gue bawa ke neraka, kata malaikat azab. Apa kata malaikat rahmat? Nggak bisa, memang dosanya banyak, tapi kan dia udah ada itikat mau tobat, ini udah bagian gua ke surga. Berantem itu 2 malaikat, malaikat azab sama malaikat rahmat. Sampailah kepada Allah berita ini. Apa kata Allah? Udah, jangan pada berantem, bawa aja meteran. Itu. Coba dimeterin dari rumahnya ke tempat dia meninggal dunia, dari tempat meninggal dunia ke tempat kiai yang akan dituju. Lebih dekat mana? Kalau lebih dekat ke rumahnya berarti dia ahli neraka. Tapi kalau udah lebih dekat ke rumah kiai yang akan ditujunya berarti dia ahli surga. Sepakat 2 malaikat. Diukur. Oh ternyata jaraknya lebih dekat dari tempat meninggal ke rumah kiai. Udah menang malaikat rahmat, jadi ahli surga. Ini apa tanda? Saking Allah itu maha pengampunnya. Allah nggak dendam makhluknya dibunuh sama dia 100 orang, nggak dendam, nggak benci. Wah, model kayak kita mah ya, orang baru salah sekali, ntar dulu, kita makan begitu ya. Padahal salahnya baru sekali, gitu. Kita makanya udah berat. Allah mah berkali-kali kita berdosa, bahkan orang itu mah belum tobat-tobat acan, baru mau itu makan ya, keburu meninggal, tetap diampuni. Apalagi kalau kita sudah bersimpuh bertobat kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Bertobat, memohon ampun, istighfar kata Allah. Nah, bagi orang yang mau bertobat memohon ampun, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan rejeki, rahmat, ketenangan, kebahagiaan sebanyak seperti hujan yang Allah turunkan dari langit. Jadi ini bukan hujan doang, maksudnya bukan. Bisa berupa rejeki, bisa berupa tahta, bisa karir, bisa apa aja gitu ya. Dan nggak main-main Allah nuruninnya, sebanyak seperti Allah menurunkan air hujan. Bayangin. Bagi orang yang mau istighfar. Itu yang pertama ya, dikasih rezeki yang luar biasa, melimpah. Kedua, wa yumdidkum bi amwalin. Allah bakal kasih harta. Bayangin. Apa enggak cukup ini ayat? Apa enggak jelas ini ayat bahwa ternyata ada dalil buat narik harta? Ini dalilnya. Wa yumdidkum bi amwalin, harta. Harta mah bukan duit doang. Mobil harta. Banyak harta, bukan hanya ini dalil. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah kasih bagi orang-orang yang selalu beristighfar. Enggak nyampe di situ, wa banin. Allah kasih anak. Anak juga bukan anak biologis doang, ingetin ya. Para kiai yang pengen anak santrinya banyak yang istighfar. Para konten kreator, nah hari ini mah zamannya kan ya, konten udah kemana-mana konten. Emang yang dicari konten kreator apaan? Follower, pengikut.
sobreker, kan itu yang dicarinya kan ya. Itu kan anak disebutnya kan ya, pengikut kan ya. Banyakin istighfar, ayo konten kreator, banyakin istighfar, bakal cepet tuh subrekernya naik, followernya naik kalau dibanyakin istighfar. Wabanin. Jadi anaknya bukan anak biologis doang, bisa anak santri, bisa anak mahasiswa, anak sekolahan, bisa anak pengikut yang pengen ngadain partai biar banyak pengikutnya, bisa. Yang punya perusahaan kan ada anak cabang kan begitu di perusahaan juga ya. Tuh yang punya perusahaan pengen banyak anak cabang istighfar. Wabani anak dengan istighfar dibanyakin sama Allah. Turunnya juga nggak sembarangan, kayak turunnya hujan, nggak kebendung sudah. Wabani. Kemudian wayaj'al lakum jannatin, nggak beres sampai di situ doang. Yang akan Allah berikan kepada ahli istighfar, wa yaj'al lakum jannatin, Allah bakal kasih kebun. Jannatin itu kebun kan ya? Kebun itu tanah, berarti kan begitu ya? Allah bakal kasih tanah. Yang lagi pengen punya rumah, yang lagi pengen ngebebasin tanah, yang pengen apa aja kaitan sama tanah, istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin. Selain dikasih tanah, waj'al lakum anharo, tanahnya teh yang ada sungai-sungai. Kita kagak mau kan ya dikasih tanah tapi nggak ada sumber air, buat apa? Mau ditanemin apa itu tanah ya? Allah tahu buat apa tanah yang nggak produktif. Makanya kata Allah dilanjutin ayatnya, bukan hanya tanah yang aku beri, tapi di tanah itu akan aku berikan sungai-sungai yang mengalir air, yang airnya nanti bisa menyuburkan tanah tersebut. Bayangin. Gak jelas gimana ini ayat. Buat yang pengen harta dunia dan datangnya seperti di surga yang udah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman dan Siti Maryam, satu doang kuncinya, harus mau istighfar. Hanya pertanyaannya, kira-kira istighfar kita laku apa kagak? Kita kan suka istighfar kan ya, astagfirullahaladzim. Kadang mah sampai ada yang nangis kita istighfar kan ya. Kalau ada di majlis-majlis muhasabah atau apa ya, itu kan sampai ada yang nangis orang istighfar kan ya. Astagfirullahaladzim. Itu istighfar kita kira-kira laku apa kagak? Di hadapan Allah laku apa kagak? Kagak. Karena istighfar kita mah harus diistighfarin lagi. Kadang istighfar kita mah dipakai nyerang orang. Melihat orang nih kelakuannya bangkawarah ya, kita langsung ngomong astagfirullahaladzim, itu bocah gitu. Jadi kayak dia yang salah gitu ya, mengistighfarkan untuk orang lain. Padahal dirinya menganggap dia kotor, menganggap dia dosa, itu kan udah salah ya. Harusnya mah ke diri istighfar. Astagfirullahaladzim, ya, bukan nunjuk ke orang. Nah itu istighfar kita yang bikin kagak laku tuh begitu ya. Dipakai nyerang istighfar kita mah, bukan dipakai sadar diri. Makanya kayaknya nggak laku istighfar kita mah. Bukan berarti nggak boleh istighfar, bukan. Tapi karena istighfar kita mah harus diistighfarin, istighfar kita mah kurang laku, maka diperkuat istighfar kita mah dengan apa? Sholat tobat. Ya. Jadi istighfar kita mah harus di backing, harus dikuatin dengan sholat tobat. Selesai dah kalau udah itu mah. Ini ilmu, ini nasihat saya khususkan buat diri saya, karena saya juga belum bisa ngamalinnya. Pengen kaya, tapi ininya kan kagak mau kan begitu ya. Jadi ini buat diri saya juga sebetulnya mah. Dan mudah-mudahan kalau manfaat untuk jamaah kita amalin bareng-bareng. Sebelum tidur ingat-ingat. Tadi hari ini saya punya dosa apa? Satu dosa, satu sholat tobat, begitu ya. Jangan dosanya 100 tobatnya sekali, nggak kepake. Kalau gitu mah nggak kepake, nggak laku. Diingat-ingat dari pagi, tadi gua ngejalin dia, tadi gua ngambil ini, tadi gua ini, oh ada 50 kali mah dosa hari ini. Ya udah sebelum tidur gua sholat tobat dulu. Cuma 2 rakaat sholat tobatnya, enggak laku, begitu mah enggak laku. Jadi kuncinya satu dosa, satu sholat tobat, gitu ya. Maka nanti ketika kita udah dawam istighfar tobat, istighfar sholat tobat, istighfar sholat tobat, setiap dosa diistighfarin, di sholat tobatin, semakin lama, semakin bersih, semakin kita tidak ada dosa. Saat itu pula hati-hati, sedikit saja kita punya keinginan di hati, saat itu pula Allah wujudkan keinginan kita dengan nyata dan cepat, tanpa terbatas waktu, tanpa terbatas nominal. Gak percaya itu Nabi Sulaiman udah ngebuktiin, gak percaya Siti Maryam udah ngebuktiin,
Nggak percaya juga banyak banget guru-guru kita yang udah ngebuktiin ini. Gurunya Imam Syafi'i udah ngebuktiin. Kan kata gurunya Imam Syafi'i kan gitu ya. Aduh, Syafi'i, lama dari tadi saya ini lagi mikir, pengen banget panas-panas gini makan anggur. Kamu datang, bayangin. Apa nggak jelas bukti-bukti itu buat kita? Tinggal maunya kita begitu ya. Jaga diri dari kemaksiatan, ibadah kita ditingkatkan. Ketika terlanjur terperosok kepada dosa dan kemaksiatan, segera sholat taubat dan beristighfar. Satu dosa, satu sholat taubat. Dengan itu kita dawamkan, maka janji-janji Allah yang tadi akan terasa, akan terwujud, akan terrealisasi di hadapan kita. Itu mungkin para jamaah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya Allah.